إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واهدنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا الله يا ربنا برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما همنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam Senin yang berbahagia ini, di tempat yang penuh dengan rahmat dan juga barakah ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua curahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat silaturahim. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita semakin istiqomah dalam menjalankan ibadah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Hariban Karim baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya, kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait, Bapak Endang beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan. Allah mudahkan segala hajat-hajatnya. Kepada Ketua Pengajian malam Senin Bapak Ustadz Samsul Bahri, Bapak Ustadz Haji Samsul Bahri, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Tajuddin, Bapak Ustadz Haji Arifin, kepada sepuh kita Bapak Haji Kaumarudin, Bapak Ete Haji, Bapak Nawawi, Bapak Agus dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah kita malam ini masuk malam tanggal 8 bulan Rajab. Masih 10 malam pertama di bulan Rajab. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang kemuliaan atau amalan-amalan penting di bulan Rajab. Maka pada pertemuan kali ini, pada malam ini kita masih melanjutkan tentang apa itu kemuliaan bulan Rajab. Dalam kitab namanya kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau kita kenalnya dengan nama Imam Ghazali Hujjatul Islam. Dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub itu ada bab namanya Fadilatul Rajab, keutamaan di bulan Rajab. Dalam kitab tersebut Rajab itu dijelaskan, Rajab itu mustaq minat taljib, atau maknanya adalah ta'zim. Rajab itu diambil dari kata taljib, rajaba yurajibu taljib, maknanya ta'zim, mengagungkan, memuliakan. Maka bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tersebut Rajab itu memiliki nama lain atau julukan dengan nama lain, yaitu bulan Al-Asob. Ada namanya bulan Al-Asob, ada juga namanya bulan Al-Asom. Bulan Rajab disebut juga bulan Al-Asob dan juga disebut juga dengan nama Al-Asom. Al-Asob dari kata sobba yasubu soban. Al-makna menuangkan, menumpahkan, mencurahkan sebanyak-banyaknya. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya inna sobabnal ma'a sobba.
Allah telah menuangkan, menumpahkan sebanyak-banyaknya. Maka kenapa dinamakan Rajab ini bulan Al-Asab? Li'anna rahmah tusabbu fihi ala taibin. Pada bulan Rajab ini Allah menumpahkan, Allah menuangkan, mencurahkan rahmatnya sebanyak-banyaknya. Maka Rajab dinamakan Al-Asab. Kenapa? Pada bulan ini Allah menuangkan, menumpahkan, menurunkan sebanyak-banyaknya rahmat kepada hambanya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah dan kewajiban kepadanya. Maka dinamakan Al-Asab. Kenapa? Bulan ini penuh dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab juga dinamakan Al-Asam, Somam. Bulan yang di dalamnya itu tidak ada hisu kital, tidak ada peperangan, maka tidak ada suara pedang dan lain sebagainya. Bulan yang sunyi, bulan yang sepi. Kenapa? Pada bulan ini diharamkan terjadinya pertumpahan darah. Maka bulan Rajab itu yang pertama, bulan yang di dalamnya Allah mencurahkan, menumpahkan, menurunkan rahmat ampunannya sebanyak-banyaknya kepada hambanya yang soleh. Kemudian pada bulan Rajab Nabi Muhammad SAW itu senantiasa selalu tersenyum. Nabi Muhammad sangat bahagia, senyum. Kenapa? Karena pada bulan ini Allah telah membukakan pintu rahmat seluas-luasnya. Allah telah membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Maka pada bulan ini, kata sahabat-sahabat Nabi, Nabi Muhammad pada bulan ini senantiasa selalu tersenyum karena Allah telah membukakan pintu rahmat ampunan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya. Ada hadis yang mengatakan, kata Rasulullah, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr ummati. Kata Nabi, Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahr ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, dan Ramadan bulannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama yang mengatakan Rajab syahrul zar'i, Sya'ban syahrul saki, Ramadan syahrul hisad. Rajab itu adalah bulan kita untuk bercocok tanam, untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka kesempatan kita untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya ini kita lakukan pada bulan Rajab. Rajab syahrul zar'i, Rajab adalah tempat kita untuk bercocok tanam, menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Sya'ban syahrul saki, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan kita untuk memupuk dan juga menyirami tanaman yang telah kita tanam. Ramadan syahrul hisad, dan bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memetik hasil tanaman yang telah kita tanam pada bulan Rajab tersebut. Maka Rajab bulan kita untuk bertanam, bercocok tanam, menanam tanaman sebaik-baiknya. Kemudian Sya'ban kita menyiraminya. Kemudian bulan Ramadan kita petik hasil tanaman yang telah kita tanam pada bulan-bulan ini. Ada juga keterangan yang mengatakan Rajab syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulan kita untuk memohon ampun kepada Allah. Sya'ban syahrul sholawat, dan Sya'ban itu bulan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ramadan syahrul Quran, dan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Rajab kita banyak mohon ampun kepada Allah, Sya'bannya kita banyak berselawat kepada Rasulullah, dan Ramadannya adalah bulan kita untuk memperbanyak bacaan Quran. Maka pada bulan Rajab ini adalah kesempatan kita untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? At-ta'ah fi mudha'afah. Ketaatan yang kita lakukan pada bulan Rajab pahalanya pun berlipat ganda. Karena Rajab itu termasuk 4 bulan yang haram, yang suci, yang mulia. Kenapa?
li'anna ta'afi aktsaru sawaban wal iqabi asyadu iqaban. Kalau kita melakukan ketaatan, kalau kita melakukan amalan kebaikan pada bulan Rajab ini, bulan yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, kita melakukan ketaatan pada 4 bulan haram ini, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau kita banyak melakukan dosa dan maksiat pada bulan-bulan yang 4 ini, pun dosanya, balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Rajab kesempatan kita untuk senantiasa memperbanyak ketaatan amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab bulan yang penuh dengan kemuliaan. Rajab bulan yang penuh dengan keagungan dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan Rajab ini banyakin mohon ampun kepada Allah, banyakin istighfar. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Kalau dalam bahasa Arab itu khata' sifat mubalaghah. Khata' beda dengan khata' atau mukhti. Kalau mukhti kesalahannya cuma 1 atau 2. Tapi kalau khata' sifat mubalaghah, semua manusia banyak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti banyak memiliki dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya manusia yang banyak melakukan dosa adalah manusia yang selalu tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, kita mohon ampun, kita mohon dihapus semuanya. Itu kita lakukan sebanyak-banyaknya, kita istighfar kepada Allah pada bulan Rajab ini. Al-istighfar yaqulul dzunub kama ta'kulun narul hatab. Kalau kita banyak mohon ampun kepada Allah, itu akan memakan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita bisa dihapus dengan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istighfar yaqulul dzunub kama ta'kulun narul hatab. Istighfar itu bisa menghanguskan dosa-dosa manusia sebagaimana api yang bisa menghanguskan kayu-kayu yang ada di rumah kita. Kayu-kayu kok kena api bakalan hangus. Dosa kita sebanyak apapun, maksiat kita, kesalahan kita sebanyak apapun, kalau kita tobat mohon ampun kepada Allah, maka semuanya itu akan dihapuskan dengan kita banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Rasul yang menyebutkan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfar kepada Allah, siapa yang banyak tobat mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Ketika dia sedih, Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Ketika dia dalam keadaan sulit, Allah akan berikan solusi terbaik untuknya. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan-jalan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ini janji Allah buat manusia yang banyak istighfar kepadanya. Setiap kesedihan, setiap masalah, setiap cobaan, Allah akan kasih kesenangan pada dirinya. Setiap masalah yang dihadapinya, Allah akan beri jalan terbaik untuknya. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Maka dengan banyak istighfar kepada Allah, itu adalah kita kunci untuk mendapatkan kemuliaan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Rasulullah pernah mengatakan, tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaum aktsara min 70 maratan. Kata Rasulullah, wahai umatku, bertobatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Kenapa? Aku ini minimal dalam sehari semalam tobat itu minimal 100 kali. Rasulullah yang gak punya dosa, Rasulullah yang dosanya udah diampuni, itu tobatnya kepada Allah, mohon ampunnya kepada, istighfarnya kepada Allah sehari itu sebanyak 100 kali. Nah kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat,
berapa kali kita tobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab ini syahrul istighfar, banyakin kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Maka Rajab, bulan kemuliaan, bulan keagungan, kita maksimalkan kesempatan pada bulan Rajab ini untuk banyak melakukan ibadah, kebaikan, ketaatan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kebaikan yang ada di depan mata kita. Kesempatan Rajab sangat mulia. Kesempatan Rajab sangat luar biasa. Maka kesempatan Rajab ini jangan sampai Rajab pergi meninggalkan kita dan kita belum mendapatkan kemuliaan yang ada pada bulan Rajab tersebut. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan Rajab ini, karena ada keterangan siapa yang mau dapat malam Lailatul Qadar itu maksimalkan di bulan Rajab. Bulan Rajabnya udah maksimal, sholat malamnya, baca Qur'annya, istighfarnya, ngajinya. Kalau kita Rajab udah biasa melakukan amalan kebaikan, Sya'bannya udah terbiasa, nanti mudah-mudahan pada bulan Ramadannya kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena ada keterangan siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maksimalkan sejak bulan Rajab ini. Rajabnya, sunnahnya, sholat sunnahnya, hajatnya, tahajudnya, duhanya, qobliyahnya, ba'diyahnya, baca Qur'annya, al-mulkunya, waqiah dan lain sebagainya kita maksimalkan. Kalau kita udah maksimalkan di bulan Rajab, Sya'ban kita udah biasa, Ramadan lebih terbiasa dalam melakukan kebaikan, dalam menjalankan segala kebaikan dan ketaatan kita. Mudah-mudahan kita bisa menggapai kemuliaan pada bulan yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada Ustaz. Saya 4 bulannya bulan apa baik tuh? 4 bulannya. Kalau dalam Islam itu namanya Asyhurul Hurum, bulan yang disucikan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kita betul-betul ngerti. Apit Haji Surah. Ini Rajab, puasa gitu. Apit Haji Surah, Mak. Bulan Dzulqa'dah sebelum haji, Mak. Bulan haji. Bulan Apit. Bulan Apit ya, bulan Apit, bulan haji, bulan Suro. ya bulan Suro sama bulan ini bulan Rajab. Iya, Rajab gitu. Ya, Apit, bulan haji, bulan Suro sama bulan Rajab. Terus aku liwat yang gitu bulan. Hah? Bulan Rajab, Apit itu tahu. Habis awal tuh, habis lebaran. Nah, itu bulan Apit itu yang depan. Ya. Yang di depan, ya. Udah. kalau itu bahasa Arabnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah Ya, gitu. ngerti itu main gitu. Ya bulan Apit, bulan haji, bulan Suro sama bulan Rajab. Namanya bulan hurum, bulan yang diharamkan atau disucikan. Puasa gitu. Awal Apit. Semua bulan baik kok, tetapi yang terbaik. Yang istimewanya. Bulan yang terbaik itu 4 tadi katanya. Ya, Ya Pak, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Dipersilakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ya saya sih tutup beda. Mengaip, ayo jangan ngambek baik. Besok jangan nanya sama saya ya, saya juga kurang hati gitu. Karena ini sih ngambek. Masih ada lowongan yang ngaji gitu. ya kita doa. Nastaghfirullah